Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara. Banyak aktivis-aktivis dan tokoh-tokoh yang mempertanyakan tentang keberadaan Pak Jokowi dan Mas Gibran sebagai wakil presiden atas kapasitas dan kemampuannya. Banyak komentar-komentar negatif, terutama pada Pak Jokowi tentang kasus-kasus yang dilakukan pada saat masih menjabat sebagai presiden, sehingga banyak para ahli, para tokoh, para pro demokrasi, tokoh-tokoh pro demokrasi untuk bagaimana Pak Jokowi bisa diadili dan seterusnya. Kemudian ada putranya sebagai wakil presiden, Mas Gibran. Banyak tokoh-tokoh yang nyinyir akan kompetensi dan kemampuan beliau dalam memimpin sebagai seorang wakil presiden di dalam pemerintahan selama 5 tahun. Dan banyak lagi hal-hal yang dikomentari negatif oleh para ahli, para tokoh, para pejuang demokrasi, dan lain-lain. Nah, semua itu kemudian dikonter, dibungkam oleh seorang anggota DPR, yaitu Umi Irma Suryani Kaniaku. Nah, inilah seorang tokoh loyalis dari Presiden Jokowi yang kemudian membungkam semua komentar-komentar yang dilakukan oleh para orang-orang yang tidak senang kepada Jokowi dan Mas Gibran. Inilah komentar sengit Bu Irma dalam menanggapi semua. Silakan simak. Karena apapun yang akan dilakukan Pak Prabowo ataupun Jokowi, saya kira mereka tetap nggak akan suka. Itu aja, terutama sama Pak Jokowi ya, mereka pasti nggak akan suka, itu aja. Karena kebencian yang tidak berdasar itu saya nggak tahu tuh dari mana asalnya, ya. Karena tidak pernah ada yang bisa mereka buktikan, misalnya korupsi. Ya. Coba buktikan. Kesalahan-kesalahan, apalagi kesalahan seperti yang diputuskan MK. Kalau mereka bilang itu salah, loh yang kemarin keputusan MK kedua kenapa mereka benerin? Iya, iya. Kan nggak fair juga. Kalau mau disalahin, salahin dua-duanya dong. Ya kan? Karena yang kedua ini sebenarnya haknya hak DPR. Betul. Bukan hak MK untuk merubah 7%, 5% itu bukan hak MK. MK nggak boleh memutuskan itu karena dia hanya menguji undang-undang kan sebenarnya. Tapi apa boleh buat karena memang rakyat yang begitu masifnya pada saat itu ya terprovokasi sampai sebegitu rupa dan memang ada keliran di situ ya akhirnya itu menjadi sah. Kita nggak bisa menafikan ya, nggak usah naif lah ya, nggak bisa menafikan tanpa Pak Jokowi, Prabowo itu kan nggak bisa menang satu putaran. Itu semua orang di Indonesia tahu bahwa peran Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo gitu ya, itu jelas di mata rakyat gitu loh ya. Kemudian pasti orang Indonesia ini belum menurut saya belum dewasa dalam berpolitik. Gitu ya. Nggak bisa membedakan gitu kan mana kontestasi gitu ya, mana yang pertarungan kayak gladiator gitu kan beda ya. Ini kan kontestasi, kalau kontestasi selesai ya sudah selesai harusnya. Siapa yang menang ya kita dukung. Nuduh A, nuduh B, nuduh C, nuduh D, nggak mungkin bagus, akan begini, akan begitu. Ini peramal semua gitu loh. Peramal semua. Peramal itu satu tuh, yang presiden akal sesat itu kan selalu meramal tuh. Memang suka dengan ramalan-ramalan. Dan sebenarnya Pak Prabowo pro demokrasi ini, teman-temannya Kak Irma juga sih sebenarnya. Refli Harun, Said Didu, ya kan. Ketemu dengan pimpinan DPD RI, ya kan. Meminta semacam DPD sekarang mengadili segala macam tentang Jokowi dan Gibran. Artinya terus mereka bekerja dan bergerak. Sementara publik juga sudah melihat pemerintah ini sudah serius bekerja. Tapi isu untuk mengadu domba antara Prabowo dengan Pak Jokowi lewat isu Gibran, isu Fufu Fafa, itu terus mereka gelontorkan ke publik. Menurut Kak Irma bagaimana cara meredam isu-isu ini semua? Saya kira nggak usah diredam, biarin aja. Mati sendiri. Berarti mereka sepanjang melakukan pekerjaan yang sia-sia. Ya, sepanjang pemerintah melakukan sesuatu dengan benar, on the track, mereka akan mati sendiri. Jadi publik sebenarnya juga melihat itu sebenarnya cuman akrobat-akrobat yang nggak bermakna ya. Genit-genitan aja lah kalau menurut saya sih, cari-cari perhatian ya kan. Genit-genitan gitu kan. Saya juga kenal dulu Said Didu juga ada di BUMN.
Dan saya waktu itu masih sebagai karyawan BUMN. Pada saat itu beliau juga nggak melakukan apa-apa, nggak teriak-teriak lah begitu ya soal misalnya ketika terjadi privatisasi BUMN dulu kan di pelabuhan, mereka juga bukan orang yang teriak-teriak juga sih. Gitu. Menurut saya ya biasa-biasa aja sih sebenarnya beliau juga dulu gitu ya. Kemudian Refli ini anak muda yang sebenarnya menurut saya sih ya, secara kemampuan saya sih menyayangkan gitu, karena dia sebenarnya negara ini butuh juga anak-anak muda seperti Refli gitu. Kenapa harus ke sana-sana gitu ya? Mestinya dia nggak usah ke sana-sana. Kalau saya menyayangkan, tapi kan itu haknya beliau. Saya juga nggak bisa mengatakan bahwa apa, tapi saya sih menyayangkan karena saya tahu Refli punya kapasitas yang bagus gitu. Orang ahli yang mengaku-ngaku ahli telematika, ya kan, bahwa itu 99,9% itu yakin akun Fafa adalah akunnya milik Gibran. Tapi sampai sejauh ini mereka nggak berani laporkan ke penyidik, hanya selalu mengotori ruang publik dengan tuduhan-tuduhan seperti itu gitu loh Kak Irma. Gimana Kak Irma? Kan nggak pernah bisa dibuktikan. Buktinya mana? Satu. Kedua, dia bukan ahli telematika kalau menurut saya. Bukan ahli telematika ya? Dia kan sekolahnya bukan IT. Dan saya nggak tahu juga tuh kenapa dia disebut sebagai ahli telematika. Saya nggak tahu juga sih kenapa dia disebut itu. Yang kedua, bilang gini, kalau keluar tuh beliau tuh kalau Surya keluar, mereka selalu teriak Panci mana Panci. Gitu kan. Nah itu kan sebenarnya ya masyarakat akhirnya tahu lah gitu ya, kualitas dengan kapasitas orang tuh tahu. Bukan saya menghina, enggak. Ini kan saya bilang netizen dari TikTok saya tuh kan selalu saya lihat gitu kan, kalau ada beliau misalnya bicara di TikTok tuh kan selalu komen-komen tuh kan saya sering baca gitu ya, terusan Panci mana Panci gitu kan juga nggak bagus juga sih sebenarnya ya. Jadi menurut saya semuanya nanti akan mereda sendirilah. Kapan kita maju? Hanya atas nama demokrasi kan begitu seolah-olah. Selalu topengnya kan begitu. Bilang gini Bang, makanya saya nggak ngerti ya dengan teman-teman saya ya. Saya nggak ngerti gini. Saya selalu bilang gini loh, demokrasi itu bukan bebas sebebas-bebasnya. Yang bebas sebebas-bebasnya itu aja komunis. Gitu loh, yang sama rata sama rasa. Kan nggak bisa sama rata sama rasa. Masa orang yang cerdas sama orang yang nggak cerdas, atau orang yang rajin sama orang yang nggak rajin sama dapatnya, kan nggak mungkin nggak. Gitu loh ya. Nah sama demokrasi kita. Demokrasi ini kan harus menafikan hukum. Harus menafikan keadilan. Baru bisa disebut demokrasi. Bukan berarti demokrasi itu bebas. Nggak bisa juga kan, di dalam demokrasi itu sendiri ada HAM. Ada hak asasi manusia loh. Nggak bisa sembarangan juga mentang-mentang atas nama demokrasi. Mohon maaf ya, bajingan tolol loh. Ya nggak bisa kan. Apa itu ekspresi demokrasi? Itu dia. Apalagi diucapkan oleh seorang yang mengaku dosen intelektual. Menurut saya itu otaknya nggak ditaruh di mulut, nggak memerintahkan mulut untuk bicara, tapi otak memerintahkan pantatnya untuk bicara gitu loh. Jadi yang keluar yang kotor-kotor aja tuh ya. Itu yang diajarkan kepada rakyat Indonesia, bukan itu. Kritik, waduh, saya di parlemen itu saya ini dianggap julukan saya itu singa parlemen. Singa parlemen. Iya. Toh saya nggak bilang yang seperti presiden akal sehat itu ngomong. Ya kan, tolol, dungu, bajingan, ya saya pikir itu orang nggak beradab lah. Ya, artinya jangan juga dibalik gitu ya. Menurut saya ini hal yang wajar. Ketika dalam satu kontestasi yang satu bilang A, yang satu bilang B, menurut saya itu hal yang normal. Jadi jangan mulai kemudian juga disambung-sambungkan ketika Gibran ngomong begini. Saya kira Gibran nggak seperti itulah ya. Ya memang begitulah situasi publik ya. Publik kita kadang-kadang kalau nggak cermat juga Kak Irma, ini dari anasir yang mana ya kan begitu? Kan Gibran ngomongin Tom Lembong karena dia mengklarifikasi omongan Tom Lembong sebenarnya. Betul. Jadi bukan karena dia mau membidik Tom Lembong, dia menyebut Tom Lembong itu mengklarifikasi apa yang disampaikan Tom Lembong. Jadi ini harus cerdas juga masyarakat, jangan isinya kebencian mulu gitu loh ya. Karena John Tom Lembong ngomong, kemudian dia klarifikasi. Gitu. Nah ini banyak orang yang berspekulasi nih Kak Irma. Wah apa mungkin Wapres Gibran bisa nanti memimpin rapat kabinet dan seterusnya, sementara ngomong aja nggak bisa. Seperti itu kan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh ya teman-teman pro demokrasi ini. Saya tanya, ketika di debat bisa nggak dia ngomong? Menurut saya dia bagus ngomong. Keren.
makanya menang. Menurut saya dia bagus ngomongnya. Iya. Ya, walaupun Mahfud senior, Muhaimin senior, nggak kalah kok Gibran ngomong. Cara dia bicara, menyampaikan pendapat, itu ya. Walaupun ada gayanya yang mungkin dia memang gaya anak muda, dari situ muda. Memang dia dengan gayanya begini itu kan sebenarnya dia untuk menarik anak muda. Jadi bukan ingin tidak sopan, enggak. Memang dia ingin menampilkan diri dia sebagai anak muda, enggak juga dia harus menampilkan diri dia sebagai orang tua dong. Kan justru mau menarik milenial nih dia. Kak Irma sendiri yakin berarti ya bahwa once memang itu ditugaskan kepada Gibran selaku Wapres pada saat memang 10 hari mengendalikan pemerintah, itu Kak Irma yakin bahwa Gibran akan sanggup. Gibran itu pernah jadi wali kota Solo. Dan selama menjadi wali kota Solo, menurut saya nggak ada hal-hal yang krusial yang tidak bisa dia tangani menurut saya. Saya sering lihat itu dia bicara sama masyarakat, misalnya demo, dia didatengin sama dia. Setelah dijelasin, terus dia bilang, wes balik. Masa, wes udah saya jelasin ya. Nah, udah sekarang pulang. Itu ya ternyata orang itu pulang kok. Setelah dia menjelaskan itu orang itu mereka paham, kemudian pulang. Kalau misalnya dia menjelaskannya tidak baik, menurut saya nggak mungkin orang itu mau pulang gitu loh. Tetap aja ngotot di situ. Tapi orang-orang itu pulang gitu loh. Menurut saya dia bisa mempersuasi orang dengan baik. Satu hal yang lucu. Ketika dia menyidak LRT misalnya. Kemudian ketika ada yang nanya, Gibran manggil dong manajer LRT-nya untuk menjawab. Itu si pembenci mengatakan dia nggak bisa jawab. Seperti itu. Itu kan menurut saya naif, tolol, dungu. Lah ya Gibran mana tahu dia soal LRT. Iya kan? Soal hitungan uang dan lain sebagainya. Kalau di situ ada orang yang berkompeten di situ ya silakan jawab. Artinya pasti sikap Wapres pada saat menjawab itu sudah benar. Oh, udah benar. Tolong jawab nih. Kan gitu. Karena dia yang bertanggung jawab. Bukan Gibran. Masa misalnya ada yang bertanya soal HAM. Masa Gibran suruh jawab? Gitu ya. Dia panggil dong ahlinya. Untuk apa? Pembantu presiden kalau itu nggak digunain gitu loh. Kalau semua harus presiden semua yang turun tangan ya nggak usah ada menteri. Nggak usah ada wakil menteri. Nggak usah ada staf khusus dan lain sebagainya. Nggak perlu. Berarti publik Kak Irma ya? Naif, kalau menurut saya naif. Itu hanya berdasarkan rasa ketidaksukaan saja. Gitu kan. Kalau menurut saya wajar. Misalnya Pak Prabowo wawancara gitu kan. Diwawancara Pak Prabowo itu soal ini gimana? Terus Pak Prabowo bilang sini. Nah ini ada yang berhak nih menjawab. Apakah itu salah? Enggak, bukan berarti Pak Prabowo nggak bisa jawab. Tapi kalau soal angka-angka, misalnya soal teknis, ya harus orang yang bersangkutan yang jawab. Policy baru ke presiden. Bilang betapa memalukannya ketika misalnya, mohon maaf ya, media saling berebut mengomentari Fufu Fafa. Menurut saya itu hal yang remeh-temeh banget gitu. Karena mengejar rating barangkali. Irma pun termasuk yang firm ini ya, bahwa seorang Wapres Gibran Rakabuming pun akan sanggup menjalankan tugasnya ketika Pak Prabowo berkunjung ke luar negeri. Nggak ada keraguan sedikit pun, Kak Irma. Enggak. Bukan karena Kak Irma pendukung Pak Jokowi ya? Oh enggak, saya gini. Apa sih yang saya dapat dari Jokowi? Coba saya tanya. Nggak ada. Saya anggota DPR loh. Anggota DPR, 3 periode. Saya nggak dapat apa-apa dari Jokowi. Duit enggak, posisi enggak, fasilitas enggak. Gitu. Apa sih yang saya perjuangkan? Yang saya perjuangkan itu adalah bagaimana Indonesia ini ya persatuan dan kesatuan bangsanya nggak diganggu, kemudian pemerintahannya bisa kerja. Kalau ada yang melenceng ya kita kritisi, kita gebukin, kita bicara, tapi jangan dengan hate speech.